Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Awalnya, Ar-Rajal Unfuah termasuk dalam kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering duduk bersama Rasulullah dan sahabat lainnya. Tak kalah duduk bersama para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang membuat sahabat ketakutan. Sa'if bin Umar meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mendengar sabda Rasulullah, sahabat saling berpandangan dan ketakutan. Jangan-jangan yang dimaksudkan Rasulullah adalah dirinya. Berikut kisah Ar-Rajal Unfuah sang pembelot. Diutus untuk menghentikan Musailamah Al-Kadzab. Waktu berlalu dan para sahabat yang ada waktu Rasulullah bersabda telah meninggal dunia di jalan fisabilillah. Sampai Rasul wafat tersisa dua orang saja, yakni Abu Hurairah dan Ar-Rajal Unfuah. Setelah Rasulullah wafat, di daerah Yamamah muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengutus Ar-Rajal Unfuah untuk berdakwah dan menghentikan Musailamah. Dipilihnya Ar-Rajal bukan tanpa sebab. Ar-Rajal adalah seorang sahabat Rasulullah dan ilmu agamanya sangat luas. Diharapkan Ar-Rajal bisa menyadarkan Musailamah dan pengikutnya. Ar-Rajal mengatakan kepada Abu Bakar bahwa dia menceritakan tentang penduduk Yamamah yang mendukung Musailamah dan mengusulkan agar dia dikirim ke sana sebagai utusan untuk menegaskan Islam di antara mereka. Khalifah memberinya izin, kemudian dia pergi ke daerah itu. Membelot dan mendukung Musailamah demi kekayaan dan jabatan. Saat bertemu Musailamah sang nabi palsu, Ar-Rajal malah bergabung dengannya dan menjadi wakil Musailamah. Ar-Rajal rela menukar akidahnya hanya demi jabatan dan kekayaan. Ketika melihat banyak pendukung Musailamah, dia percaya bahwa mereka akan menjadi pemenang, sehingga meninggalkan Islam. Rajal bergabung dengan Musailamah yang menjanjikan masa depan makmur. Bergabungnya Ar-Rajal dengan Musailamah membuat pengaruh sang nabi palsu bertambah. Apalagi masyarakat awam yang hanya tahu bahwa Ar-Rajal sahabat Rasulullah ketika hidup meyakini juga bahwa Musailamah benar-benar nabi. Lebih berbahaya daripada Musailamah. Rajal lebih berbahaya bagi Islam daripada Musailamah sendiri karena dia mengeksploitasi hubungan sebelumnya dengan Islam. Ketika tinggal dengan Rasulullah di Madinah, dia menghafal banyak ayat Al-Quran dan sempat menjadi perantara Abu Bakar. Rajal mengeksploitasi semua hal itu untuk tujuan jahat dan dengan licik mendukung dan menegaskan kedaulatan Musailamah dan kenabiannya yang salah. Rajal berbohong kepada banyak orang bahwa dia mendengar Rasulullah berwasiat Musailamah merupakan nabi penerus Muhammad. Jumlah pendukung Musailamah meningkat karena kebohongan Rajal dan eksploitasi liciknya terhadap hubungan sebelumnya dengan Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita tentang Rajal sampai di Madinah, orang-orang Muslim sangat marah sebab kebohongan seorang murtad jauh lebih berbahaya. Kata-kata dan perbuatan jahatnya memperluas perang dan konflik yang dilakukan umat Islam dengan musuh. Zaid bin Khattab merupakan orang yang paling cemas dan bersemangat bertemu dengan Rajal.
Dia ingin mengakhiri hidup Rajjal yang jahat itu. Menurut Zaid, Rajjal bukan hanya murtad tapi juga seorang munafik. Zaid seperti saudaranya Umar bin Khattab benci akan kemunafikan dan kebohongan, terutama saat kemunafikan ditujukan untuk keuntungan dan maksud jahat. Perang Yamamah melawan Ar-Rajjal. Zaid mempersiapkan dirinya untuk syahid setelah memusnahkan kejahatan Musailamah dan Rajjal bin Unfuah yang licik. Perang yang terjadi pada 12 Hijriah ini mencuri perhatian besar. Saat itu Khalid bin Walid menjadi komandan pasukan. Di tengah peperangan, pasukan diarahkan untuk meninggalkan Zaid bin Khattab yang sedang melawan Bani Hanifah, pengikut Musailamah. Semula peperangan memihak orang musyrik karena banyak muslim yang mati syahid. Zaid pun melihat korban yang jatuh terluka dan sedih. Kemudian dia mendaki bukit, menangis dan bersumpah tidak akan berbicara kepada siapapun sebelum Allah mengalahkan mereka atau dia sendiri yang syahid. Satu-satunya tujuan adalah membunuh Rajjal dengan menembus tentara musuh. Saat melihatnya, dia langsung menyerang, tetapi pasukannya menyembunyikan Rajjal, kemudian dia mengejarnya agar tidak melarikan diri. Zaid pun berhasil memenggal kepalanya. Setelah melihat Rajjal mati, Musailamah dan koleganya ketakutan. Zaid telah memukul mundur pasukan Musailamah. Karena dengan terbunuhnya Rajjal, terbuktilah kebohongan mereka. Umat Islam yang mendengarnya pun bangkit dan bersemangat kembali mengangkat senjata. Zaid berdoa memohon bantuan Allah karena pihak lawan hampir kalah. Kemudian dia melanjutkan kembali peperangan dan tetap menjaga sumpahnya. Umat Islam diuntungkan dengan pertarungan ini. Zaid pun meminta syahid pada perang Yamamah ini. Allah pun mengabulkannya. Tentara Islam menang dan kembali ke Madinah. Sementara Umar dan Khalifah Abu Bakar menyambut mereka yang kembali. Umar kemudian mencari saudara laki-lakinya. Zaid begitu tinggi sehingga bisa dikenali dengan mudah. Tapi sebelum melihatnya, seorang muslim yang kembali mendekat dan menghiburnya. Umar berkata, "Semoga Allah mengasihimu ya Zaid. Dia mendahului saya dalam dua hal. Dia memeluk Islam di hadapanku dan mendapatkan syahid di hadapanku juga." Nauzubillah, kisah Ar-Rajjal menjadi sejarah pengkhianatan dan pembelotan terbesar pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita semua senantiasa diteguhkan hati dalam keimanan dan keislaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.